Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Rismon Hasiholan Sianipar membuat sebuah resolusi untuk tahun 2026. Waduh, luar biasa. Bikin resolusi, tapi sebentar lagi masuk bui. Gimana nih Rismon? Apakah resolusi Anda akan tercapai? Nanti kita simak videonya teman-teman. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bung Pitra Romadoni membuat para pembenci Pak Jokowi, orang-orang yang selama ini membuat meme negatif, meme yang merendahkan, meme yang menghancurkan harkat martabat Pak Jokowi, akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, semoga ini bisa memberikan efek jera kepada mereka teman-teman, agar tidak terjadi kepada orang lain ataupun kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, dan lagi, saya punya tayangan di mana Denny Siregar, ini saya nggak tahu ya, apakah Denny Siregar sudah sadar, tapi ini adalah momen ketika dirinya menguliti habis-habisan Roy Suryo dan juga membongkar jejak rekam Roy Suryo yang sangat-sangat buruk teman-teman. Nah, terakhir kita akan menyimak beberapa tayangan dari netizen para pengguna media sosial TikTok yang menghajar habis-habisan orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa Pak Jokowi menghancurkan Indonesia, Pak Jokowi membuat Indonesia menjadi carut marut. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau memang benar ada ijazah palsu, berarti ada pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen itu kan bukan delik aduan, siapapun bisa melaporkan. Pertanyaannya, kalau memang Roy Suryo CS itu yakin ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka dan itu palsu, kenapa sampai sedetik ini mereka tidak pernah melaporkan Jokowi dengan pasal pemalsuan dokumen? Ya karena jawabannya, teori mereka itu sampah, tidak punya bukti yang valid. Bagaimana punya bukti yang valid? Lawang selama ini basis penelitian mereka itu adalah gambar fotokopi hasil downloadan dari medsos. Bagaimana bisa hasil downloadan dari medsos digunakan sebagai dasar untuk mengatakan sebuah dokumen itu palsu? Padahal sampai detik ini belum pernah megang yang aslinya. Itu kan aneh. Kita mungkin bisa memaklumi, mungkin kondisi kejiwaan orang kan beda-beda. Tapi yang kita heran pendukungnya yang percaya. Masa iya orang segitu banyak kejiwaannya juga perlu dipertanyakan? Dan gara-gara Jokowi Sontoloyo hancur semuanya apa yang di. Hei, tua bangka, masih ada nggak otakmu, Kima? Hah? Nggak ada ya? Isi otakmu itu isinya yang di jamban itu ya? Hah? Kau bilang gara-gara Jokowi, Sontoloyo hancur semua yang dibangun para pendahulunya. Bangsat, yang hancur itu otakmu, Kima, ya? Yang hancur itu tujuanmu tuh, nyungsep, ya? Itu karena hebatnya Pak Jokowi, ya. Jadi jangan kau bilang gara-gara Jokowi hancur. Saya tanya kau sekarang, di mananya yang hancur? Ada otak nggak kau? Justru di zaman Pak Jokowi, ya, Indonesia ini dikembalikan, ya, ke Ibu Pertiwi. Pakai otakmu bangsat, ya. Lo tahu nggak? Zaman Pak Soeharto kontrak karya itu dengan durasi 30 tahun wajib diperpanjang 20 tahun, 10 tahun, 10 tahun, ya. Bisa nggak lo bayangkan itu? Indonesia tidak bisa menolak. Dan seperti Freeport itu, ya, Indonesia hanya bisa mendapatkan 9% dividen, ya. Ada otakmu di situ. Dan walaupun dengan susah payah, akhirnya Pak Jokowi bisa mengupayakan mayoritas sahamnya 51%, ya. Sehingga Indonesia bisa membangun smelter di Gresik sekarang itu, ya. Kamu coba cari itu, ya. Smelter terbesar di Asia Tenggara, ya, kawasan industri yang dibangun Pak Jokowi, ya. Dulu waktu sahamnya dikuasai oleh Freeport, Indonesia tidak bisa membangun smelter. Kenapa harus dibangun smelter? Ya, karena dulu semua hasil tambang itu dikeruk dan dibawa langsung ke luar negeri sana, ya. Sekarang hasilnya itu dikeruk, dibawa ke smelter, diolah di sana menjadi bahan setengah jadi, ya. Aluminium, stainless, tembaga, lain sebagainya, ya. Pakai otakmu tolol, goblok, ya. Kamu tahu Blok Rokan, Blok Mahakam, ya. Semua blok-blok migas itu dikuasai Amerika, dikuasai Inggris, dikuasai Prancis. Chevron, ConocoPhillips, Total, ya.
dan lain sebagainya. Paham nggak kamu situ? Tetapi sekarang telah di zaman Pak Jokowi dikuasai oleh Pertamina, ya. Jadi kau pakai otakmu. Jadi jangan kau bilang gara-gara Pak Jokowi hancur. Hancur yang hancur itu otakmu. Karena otakmu itu sangat jorok, ya. Sekarang hancur di bidang hukum, saya tanya kau, di mana hancurnya? Kalau Pak Jokowi menghancurkan hukum di Indonesia, kalian semua pembencinya itu sudah masuk penjara. Termasuk junjunganmu si Anies itu, ya. Sudah pasti masuk penjara itu, ya. Di bidang politik, di mana hancurnya? Semua partai bisa mengajukan calon, termasuk si Anies, ya. Yang walaupun dia sangat membenci Pak Jokowi, bisa maju menjadi capres, ya. Kalau politik tidak berjalan, ya, nggak bisa itu. Anies itu, zaman Soeharto, mana bisa seperti itu? Berlawan dengan pemerintah tidak bisa maju jadi capres dia, ya. Semua ketua partai berkuasa banget sekarang. Jadi di mana hancurnya? Baik di hukum, baik di politik, baik di ekonomi, tidak ada, ya. Baik sekarang masyarakat yang begitu bebas, ya, menghujat, memaki, ya, bahkan mengolok-olok pemerintah, presiden, bebas. Hancurnya di mana? Bangsat. Yang hancur itu otakmu. Mudah-mudahan kau hancur, mampus kau, ya. Saya itu taunya nama Roy Suryo karena dia gerak cepat memanfaatkan media ketika ada kasus-kasus yang kontroversial dan populer. Seperti kasus Ariel Peter Pan misalnya, atau sekarang namanya Ariel Noah. Roy Suryo bisa memanfaatkan media sebagai jalan untuk menaikkan namanya dengan menunggangi isu itu. Dia bahkan rela jadi saksi ahli supaya bisa sering disorot oleh media. Roy Suryo memang orang yang penuh dengan pencitraan dan minus kemampuan kerja. Semakin kesini, semakin kelihatan dia hanya cari sensasi di media sosial supaya namanya tetap ada. Roy Suryo mengaku sebagai pakar telematika yang banyak orang juga nggak tahu itu jenis pakar apa ya. Apa sih keahliannya? Membobol data, hacker, jago security di internet. Yang kita tahu semua, kalau ada video esek-esek viral di media sosial, Roy Suryo lah yang muncul paling depan seolah dialah ahlinya. Dan lucunya, keahlian dia sebagai pakar telematika itu seperti katanya ternyata nggak sesuai dengan jabatan yang akhirnya diberikan oleh Presiden SBY kepada dia. Roy Suryo diberikan amanah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Asli nggak ada hubungannya. Ada lagi kasus ketika Roy Suryo ditagih banyak barang yang dianggap hilang di kantor Kemenpora. Mulai panci, pompa, kamera, dan banyak barang perintilan lainnya yang katanya dia bawa pulang waktu sudah tidak lagi menjabat. Meski Roy Suryo selalu membantah, tetapi peristiwa memalukan itu sudah jadi bahan ejekan se-Indonesia Raya. Dan dia akhirnya dijuluki Mr. Panci, sebuah julukan dalam bentuk ejekan yang melekat sampai sekarang. Setiap kali Roy Suryo nge-tweet misalnya, jawabannya selalu komplang, mengingatkan banyak orang tentang panci-panci yang hilang. Isinya nih Bang Pitra aja atau siapa lagi nih Bang? Nah, Pejabat ini yang yang menjadi terlibat? persoalan adalah, tapi yang saya lihat sebenarnya tujuan dia itu bukan hanya ke saya, tapi ke Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Karena di dalam video-video dia itu saya lihat, 80% itu videonya, postingan dia itu terkait dengan Jokowi. Ya kan? Nah, Jokowi di situ dibuat dia sedang duduk berbaju pakaian putih, tapi ditangkap oleh polisi Cina. Dan di situ kita diolok-olok semua itu di kolom komentar netizen gitu loh. Nah, ini kita sudah peringati, tapi tetap aja dia memposting hal-hal yang memang artinya sebelum ada langkah hukum yang dilakukan sempat juga mengirimkan semacam peringatan lah ya, iya, bahwa udah kita di take down peringati dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak di take down, terus kemudian proses hukum lanjut gitu. tidak ditanggapi sehingga kita proses hukum. Tapi poin-poin apa sih Bang yang ada di konten-konten tersebut yang menurut Abang ini sendiri Seperti mengarah ke fitnah gitu iya, ya atau hoax. ataupun menyalahi berbagai macam kaidah-kaidah meme yang ya walaupun memang nggak ada kaidah untuk bikin meme sih ya, cuman mana poin-poin mana aja yang kayaknya ini udah perlu di
Ya, Bang Wiki, saya melaporkan mereka itu dengan pasal Undang-Undang ITE karena barang buktinya itu dari dokumen elektronik, akun Twitter dia. Nah, di mana saya melaporkan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Poin-poinnya apa saja? Ya, terkait dengan manipulasi data. Ancaman pidananya 8 tahun pidana penjara. Nah, di manipulasi, apa yang dimanipulasi? Dia telah mengubah foto yang memang tidak seperti aslinya. Gitu, seolah-olah itu asli. Dan itu adalah video pribadi, foto pribadi saya. Nah, di foto itu ya, saya sedang berada di Polda Metro Jaya dulu, sedang menangani kasusnya itu dulu Roy Suryo. Ya, kalau nggak salah saya Roy Suryo. Roy Suryo dulu adalah klien saya juga. Gitu loh. Artinya bagaimanapun ceritanya, Roy Suryo pernah menjadi klien saya dulu. Nah, ada baju saya warna biru ya. Di foto tersebut dijadikan dia menjadi video dengan menggunakan AI ya. Saya itu tiba-tiba didatangin oleh polisi ya, berwarna wajah biru, tiba-tiba ditangkap dan diambil. Nah, terus selain saya juga ada Luhut Binsar Panjaitan ya. Ada juga Wapres ya, Gibran Raka Buming Raka, ada Bobi Nasution. Ada di situ Bahlil Lahadalia ya, karena dia sedang tren juga gitu. Jadi dia masuk juga di situ gitu. Selain Bahlil di situ termasuk Kaisang Pangarep. Resolusi 2026 Wapres Gibran yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak memenuhi syarat minimal SMA yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita, maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Kita harus bergerak, 2026, rakyat bergerak turun semua, ratusan ribu sampai jutaan orang untuk meminta Ditjen Dikdasmen mencabut surat keterangan yang dikeluarkannya pada 6 Agustus 2019 yang menyetarakan sekolah Gibran kelas 1 SMA setara dengan SMK bidang peminatan akuntansi dan keuangan yang abal-abal itu. Dan kita harus menjadi pemilik, rakyat harus menjadi pemilik di Republik ini, karena kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang tertinggi, merdeka. Mereka itu menyesatkan. Menyesatkannya gimana? Aparat sekarang itu sudah nggak bisa dipercaya. Itu semua polisi yang baru muncul kemarin, termasuk para pembela ini yang dari pertama kali ngikuti ini, dulu gitu. Bahwa aparat kita itu, polisinya sudah dikendalikan oleh Pak Jokowi. Hakimnya sudah disogok sehingga dia memenangkan pihak Pak Jokowi. Kan gitu yang mereka giring. Setahu saya kalau kita menghina polisi brengsek, polisi gobal, itu tidak ada hukumnya sampai sekarang menurut saya gitu. Saya nggak tahu kalau pendapat saya itu salah gitu. Akibatnya itu tadi, makanya saya mengusulkan ya ulangi kembali lah itu rumusan daripada kalau orang yang menyampaikan pendapat itu ya Pak. Kalau sampai dia itu mungkin kalau hanya mengucap gini, tapi kalau dia memang menghasut Pak, menghasut orang sehingga membenci, itu mestinya kalau menurut saya sih masuk dalam definisi untuk hate speech itu. Sekarang ini demokrasi yang kebablasan menurut saya ya. Jadi terlalu memberikan kebebasan pada orang untuk berbicara seenak sendiri dengan gaya yang tidak etis dan sebagainya, itu nggak boleh dituntut kan gitu kan, tinggal diproses. Nah itu yang menjadi ukuran pada polisi itu tidak demokratis. Tuduhan-tuduhan yang nggak masuk akal dari orang-orang yang bikin gaduh ini, ya kan 8 orang ini, ya harusnya diabaikan saja Pak. Tahan saja mereka sehingga ruang publik menjadi tenang. Tidak ada lagi kegaduhan. Yang ingkrah, belum ada yang bisa dikatakan bersalah. Jadi tidak ada maaf-maafan. Itu kasasi. Emang nggak ada. Lah, memang dia bukan Jokowi. Yang ngomong kan Jokowi. Memang nggak ada. Jadi Bang Ade tetap percaya diri, ini kayaknya diambang kemenangan begitu ya, karena kemarin di gelar perkara khusus sudah ditunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Anda merasa emang dari dulu asli kok, ngapain gitu loh. Ya UGM sudah mengatakan ini asli. Tapi kan ada rencana. Ngapain gitu loh. Oke, ada fakta baru yang menarik. Heliana, Wagub Bubble.
Oke. Dia ternyata ditetapkan tersangka kasus jasa palsu. Kita fokus sini Sebelumnya, ya. saya mau kasih analogi. Sebelumnya, kubu Jokowi itu kan selalu membuat analogi bahwa nggak mungkin ini nggak benar jasanya. Dia udah jadi wali kota, dia jadi gubernur, udah jadi presiden. Keliru KPU. Faktanya yang sudah jadi wagub pun dia bisa tersangka. Persoalannya, kenapa Mabes Polri mentersangkakan Bubble tapi tidak Jokowi? Bang Maulana tahan dulu. Ini kan otoritas sudah menyampaikan. Bang Ade tahan dulu. Saya mau konfirmasi ya. Ini kan kabarnya katanya ada pengajuan surat untuk melakukan uji lab forensik secara independen. Betul. Ya? Tanggapan Anda gimana, Bang? Oh, justru itu lebih bagus lagi biar ketahuan bahwa memang asli kok. Kita nggak pernah takut. Pak Kapolda ini sudah setuju nih kubu Jokowi. Ayo kita ajukan. Mau 1000 kali uji dites laboratorium tetap forensik sama. independen. Kenapa? Dia mau uji ke BRIN. Sepengalaman saya, BRIN dan UI. BRIN juga itu akan memakai puslap yang terbaik. Puslap yang terbaik saya kata, ini Mabes Polri, Bos. Tidak bisa dipungkiri itu. Jadi menurut Anda hasilnya akan sama aja? Akan sama. Saya pikir kasus Joshua Huta Barat itu menunjukkan kepada kita bahwa meskipun institusi Polri itu punya ISO terbaik, ternyata hasilnya dikoreksi oleh UI saat itu. Hasil dari Polri menyatakan itu terjadi tembak-menembak. Ternyata setelah dianalisa oleh UI, dari dokter-dokter otopsinya UI, hasilnya adalah tembakan dari jarak dekat. Tapi yang kemudian harus hasilnya minta permohonan lagi untuk uji lab lagi independen dan jadi kita ingin kesetimbangan. Panjang di persidangan juga bisa sebenarnya. Kan di persidangan nggak mungkin bisa seluasa itu di pasal penyidikan. Maksudnya begini, oke lah biarkan kubu Jokowi, polisi sudah punya lab. Kami diberi waktu ruang untuk uji lab. Panjang tadi Bang ya. Tidak, untuk memperjelas tadi kan udah setuju. Sudah setuju kan? Sudah setuju bahwa prosesnya akan panjang. Iya. Jadi untuk Kami ingin kalau itu terbongkar, kita harapkan jangan hanya terbongkar di pengadilan, justru di penyidikannya harus dibongkar tuntas. Kasihan hakim nanti kalau hanya satu berkas saja, dia tidak punya pembanding. Tapi kalau di penyidikan sudah ada 2 proses, hakim akan mempertimbangkan apa benar Jokowi atau Roy Suryo. Nah, ada pertimbangan. Silakan, kami juga tidak mendelegitimasi hasil dari Polri, silakan tapi saja ini akan bawa panjang begitu. lagi loh Bang, karena kan juga klaster yang satu belum didalami oleh pihak kepolisian. Nah, itu yang harus didesak. Ini persoalannya bukan panjang atau tidak panjang, tapi kita mencari kebenaran. Kita ingin membuat rakyat semuanya ngerti bahwa masalahnya begini. Janganlah sampai karena kita ingin instan pendek kemudian kebenaran ditutupi. Udahlah, damai aja. Kan maunya begitu selalu Kopi Jokowi. Damai, kemudian tidak perlu diteruskan. Kita kembali, bukan dia yang ngomong. Kuasa hukum Jokowi berkali-kali mengatakan kita kembali menyatukan bangsa. Narasinya kan selalu begitu. Nah, saya pikir ya harus rehat dulu, kita minum dulu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang resolusi Rismon untuk tahun 2026? Gimana nih Rismon nih? Apakah 2026 Anda masih bisa bebas berkeliaran ke sana kemari? Sampai-sampai secepat itu Anda membuat resolusi Mon? Ingin menjatuhkan Mas Wapres Gibran, ngajak untuk people power. Waduh. Jangankan people power, Anda aja belum tentu ada di 2026, Mon. Ataukah saya jadi curiga nih teman-teman. Ataukah Rismon menyuruh orang people power karena di tahun 2026 dia akan dibui dan ketika terjadi chaos dia bisa bebas. Waduh, apakah itu tujuan utama dari Rismon, teman-teman? Apakah itu yang diinginkan Rismon? Mau menghancurkan bangsa kita? Waduh, ini bahaya orang-orang seperti ini. Harus kita awasi. Jangan sampai ya, mungkin saya bisa mengatakan Rismon ini sepertinya titisan dari Amin Rais. Murid ideologis dari Amin Rais, teman-teman. Karena omongannya itu sama terus. People power lah, makzulkan lah. Ya kan selama ini yang selalu suka mau people power cuma Amin Rais. Yang mau makzulkan orang itu Amin Rais, teman-teman. Nah, saya curiga nih, dia sebenarnya anak ideologis dari Amin Rais gitu ya kan. Dan gimana menurut kalian tentang pandangan Bang Maris yang menghajar habis-habisan gerombolan pembenci Pak Jokowi, yang mengatakan Pak Jokowi merusak Indonesia lah, menghancurkan Indonesia lah. Tapi maaf teman-teman ya, ada beberapa part yang saya bip, yang saya sensor karena memang agak keras gitu, agak gimana ya, agak menakutkan gitu kata-kata dari abang kita. Aduh, tapi itu fakta sih, itu sudah mewakili perasaan kita semua. Abang tadi sudah mewakili kekesalan kita semua ya kan. Dan di video awal tadi juga sudah kita diberikan pencerahan oleh salah satu netizen mengenai kasus ijazah Pak Jokowi, mengenai Rismon dan Roy Suryo serta Tifa. Dan tadi momen ketika Denny Siregar, ini video lama teman-teman, karena saya lihat tulisan di bawah videonya itu ada kecil dari Cokro TV. Nah ini
waktu Denny Siregar masih di Cokro TV menguliti habis-habisan Roy Suryo. Karena memang kalau kita lihat jejak rekam Roy Suryo ini tidaklah baik. Dulu memang dia sering dihujat teman-teman, sering sering dikuliti oleh orang, jejak rekamnya sangat buruk. Ya tadi terbukti Denny Siregar dulu kan sudah menguliti Roy Suryo, dan memang sejak dulu Roy Suryo suka bikin gaduh, suka bikin rusuh, nggak jelas. Jadi kalau masih ada yang percaya dengan orang ini sampai sekarang, ya itu perlu dipertanyakan otaknya, harus diperiksa isi otaknya teman-teman. Apakah bukan isi otaknya yang mau diperiksa, isi kepalanya mau diperiksa, apakah masih ada otaknya gitu ya kan? Dan tadi Bung Pitra melaporkan akun-akun pembuat meme Pak Jokowi yang sangat buruk, yang sangat merendahkan, yang sangat menghancurkan harkat martabat beliau. Dan ini biar mereka ini ada efek jerahnya, biar tidak serampangan membuat meme yang menghina orang. Sama seperti meme, kalau kalian masih ingat saat RUU TNI kalau nggak salah ya, ada meme yang digambar oleh orang itu ciuman antara presiden dengan Pak Jokowi, dan orangnya sudah ditangkap. Kalau nggak salah waktu itu anak ITB, perempuan lagi. Nah ini semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua agar ya ini demokrasi, kita bebas berpendapat, tapi jangan kelewat batas. Sama seperti yang dijelaskan Pak Arianto tadi, itu keren banget teman-teman. Jangan asal menghina, jangan asal menuduh, jangan asal membuat hal-hal yang bisa merugikan orang lain, karena itu bisa berakhir pidana. Nah ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh para pengguna media sosial. Dan tadi kita sudah lihat debat panas yang terjadi antara Ade Darmawan dengan Kozinudin. Tapi memang siapapun yang berhadapan dengan Kozinudin pasti akan masuk dalam zona debat panas. Siapapun itu, entah itu Bung Pitra, entah itu Ade Darmawan, entah itu Lecumanan, entah itu Andi Aswan, entah itu Semar Mardiansyah, pokoknya siapapun yang berhadapan lah dengan Kozinudin pasti akan debat panas teman-teman. Dan itulah kebiasaan dia, dan itulah yang dikatakan Ibu Eli Danetti. Mereka masuk ke TV, tampil di TV, tapi cuma debat omong kosong, keluar-keluar nggak jelas. Aduh, oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.